Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang regresi linear berganda untuk data cross-section ya. Nah, data cross-section kali ini misalkan adalah suatu data kuesioner seperti itu. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami untuk regresi linear berganda itu setidaknya kalau misalkan kita membuat suatu skripsi, nanti kita harus menjabarkan 5 hal ya. Yang pertama adalah uji asumsi klasik, kemudian uji signifikansi simultan atau uji F, kemudian uji signifikansi parsial atau uji T, kemudian uji koefisien determinasi, dan yang terakhir kita akan melihat model regresinya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal perbedaan antara uji asumsi klasik regresi linear berganda untuk data cross section maupun untuk data time series. Nah, di sini nanti yang akan kita analisis itu adalah data cross section. Artinya di sini nanti kita akan melakukan uji normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas. Nah, untuk autokorelasi tidak usah kita lakukan. Untuk linearitas itu adalah opsional. Nah, dalam tutorial kali ini kita tidak akan melakukan uji linearitas seperti itu ya. Nah, yang kita harapkan kalau kita menggunakan metode OLS itu hasilnya nanti datanya terdistribusi secara normal, secara residual ya. Kemudian tidak terjadi multikoliniaritas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian bentuk regresinya adalah terjadi linearitas gitu. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Misalkan adalah pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pelanggan toko ABC. Nah, dapat kita lihat misalkan datanya adalah seperti ini. Dapat kalian lihat ya datanya ya. Nah, jadi data ini diperoleh dari data angket. Jadi dinilai bagaimana penilaian produk, harga, promosi, tempat, dan kepuasan itu kepada pelanggan. Jadi masing-masing pelanggan disuruh untuk mengisi angket atau kuesioner, kemudian mereka mengisi dengan skala Likert. Nah, di sini skala Likertnya ini 1 sampai 5 gitu ya. Nah, di mana tiap variabelnya ini ada 5 pernyataan. Maaf, ada 4 pernyataan ya. Nah, berarti masing-masing ada 4 pernyataan. Nah, bagaimana cara kita untuk menganalisisnya? Jadi yang pertama tadi datanya dimasukkan aja dulu ke dalam Excel. Kemudian kita tambahkan di sini nanti untuk rata-ratanya. Jadi rata-rata variabel 1, rata-rata variabel 2, rata-rata variabel 3, 4, dan rata-rata variabel Y. Ya, jadi kita tambahkan kolom-kolom di sini. Kemudian kita cari rata-rata untuk masing-masing variabel. Nah, terkait hal ini, beberapa peneliti itu ada yang menggunakan seperti ini ya. Jadi data rata-rata. Ada juga beberapa peneliti di sini bukan rata-rata. Tapi di sini adalah jumlah. Nah, jadi jumlah berapa? Misalkan yang ini kepuasan. Ini dijumlahin semua nih. 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5. 18. Maka di sini adalah diisi 18. Ada yang seperti itu. Nah, itu nggak masalah. Kemudian kalau ada juga yang harus dirubah dulu data ini menjadi data interval. Nah, itu juga tidak masalah. Semuanya benar, tapi dalam tutorial kali ini kita di sini akan menggunakan data rata-rata. Nah, bagaimana cara menggunakan data rata-rata? Nah, dapat kalian lihat di sini ya. Itu nanti kalian klik di sini, kemudian nanti klik diketik average ya. Jadi kalau average itu untuk mencari rata-ratanya, buka kurung, kemudian nanti tinggal kalian blok. Nah, karena tadi X1 berarti semua yang X1 ini, berarti produk ini ya di blok semua. Kemudian tutup kurung. Setelah itu, nah setelah tutup kurung nanti di enter, maka otomatis kita akan peroleh nilai rata-ratanya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kita tinggal tarik ke bawah atau kita klik 2 kali seperti ini juga bisa. Nanti kalian cari rata-rata untuk X2 dengan cara yang sama, X3, X4, dan Y juga dengan cara yang sama. Nah, nanti akan diperoleh seperti ini ya. Ini ke bawah ini masih banyak seperti itu ya. Nah, kemudian untuk taraf signifikansinya kita pakai 5% aja. Nah, berikutnya untuk rumusan masalah penelitian, nanti kita akan melihat pengaruh secara parsial. Ternyata tadi bauran pemasaran, kenapa tadi ada X1, X2, X3, X4. Jadi bauran pemasaran itu ternyata nanti bisa kita pecah lagi menjadi 3 ya. Ada produk, harga, promosi, dan tempat terhadap Y, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, ini nanti akan kita lihat pengaruhnya secara parsial, dan apakah terdapat pengaruh juga secara simultan dari X1 sampai dengan X4 itu terhadap Y. Kemudian untuk tujuan penelitiannya,
adalah dapat kalian baca sendiri di sini. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya, nah karena ada 4 variabel bebas, maka di sini nanti ada 5 hipotesis ya. Jadi terdiri dari 4 hipotesis terkait dengan pengaruh secara parsial dan 1 hipotesis, yaitu H5 itu dapat kalian lihat adalah pengaruh secara simultan. Nah, nanti kerangka berpikirnya adalah seperti ini ya. Jadi ada H1, H2, H3, H4, dan H5, di mana H1 sampai dengan H4 nih garisnya nih lurus nih. Nggak putus-putus. Artinya apa? Artinya ini adalah pengaruh secara parsial. Kalau putus-putus, ini secara keseluruhan, artinya adalah pengaruh secara simultan. Oke, kita coba olah datanya. Tapi ada baiknya ya. Jadi sebelum melakukan regresi, itu kita uji dulu validitas dan reliabilitasnya. Harapannya data-data yang kita peroleh itu datanya sudah valid dan reliable. Seperti itu. Untuk validitas dan reliabilitas nanti dapat kalian lihat di pembahasan video yang lainnya. Yang pertama kita buka dulu SPSS-nya, kita siapkan di variable view-nya dari X1 sampai dengan X4. Kita masukkan label-labelnya dari produk, harga, promosi, tempat, kepuasan pelanggan, measure-nya jangan lupa semuanya dijadikan scale. Kalau sudah seperti itu kita masuk ke data view. Di data view kita kopas aja data yang ada di Excel tadi. Nah, yang kita kopas harus hati-hati ya, yaitu data yang rata-rata tadi, yang kita cari pakai average tadi ya. Nah, itu kita masukkan. Kalau sudah seperti itu, kita analyze, kemudian regression, kemudian linear, dan nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalian masukkan variabel terikatnya yaitu kepuasan pelanggan ke dependent. Jadi klik ini, kemudian klik ini. Kemudian dari X1 sampai dengan X4 itu menjadi variabel bebas atau independent. Jadi bisa klik satu-satu, bisa juga diblok semua dari X1 sampai dengan X4 baru nanti dimasukkan. Nah, kalau sudah seperti itu kita klik statistik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita centang ini estimate, model fit, R-square, kemudian collinearity. Kemudian kalau pada video yang lainnya, yaitu untuk regresi data time series, ini juga dicentang nih. Tapi kalau cross section tidak perlu ya, karena Darwin-Watson itu untuk uji autokorelasi. Jadi ini nggak usah dicentang, kemudian continue. Kemudian nanti di sini akan muncul seperti ini, kita pilih yang plots. Pada plots kita masukkan, cara gampangnya masih ingat ya. Nomor 2 dari atas kita masukkan ke bawah, ke X. Nomor 2 dari bawah kita masukkan ke atas, ke Y. Nah, kemudian continue. Kemudian klik yang save. Di save, kita centang yang unstandardized. Itu hati-hati yang residuals ya, yang kita centang. Kemudian kita continue dan oke. Setelah itu akan ada outputnya, kita abaikan aja, kita kembali yang ke halaman kerja kita ya. Maka akan muncul satu kolom baru, yaitu residual underscore 1. Kemudian residual tersebut akan kita uji normalitasnya dengan cara analyze, kemudian non-parametric trace, legacy dialogs, kita pilih yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan yang unstandardized residualnya ke dalam, kemudian jangan lupa nih centang normal, biasanya sih sudah tercentang ya secara default. Kemudian klik OK. Ada outputnya, kita abaikan aja lagi ya. Langsung kita klik lagi transform compute variable, maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalian ketikkan di sini abs underscore res. Kemudian diketik di sini abs buka kurung res underscore 1 tutup kurung, kemudian OK. Nah, kalau sudah seperti ini akan muncul kolom baru seperti ini. Nah, ini ABS underscore residual, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menguji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser ya. Caranya adalah analyze, regression, linear, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian keluarkan nih variabel Y yang ada di sini. Jadi kalian klik ini, kemudian klik ini, nanti otomatis dia keluar ke sini. Yang kepuasan pelanggan ini. Nah, kemudian kalau di sini kosong, ini kita masukkan yang ABS underscore residual. Kita masukkan ke dalam, kemudian OK, maka sampai langkah ini sudah selesai untuk regresi linear berganda data cross section ya. Berikutnya kita akan menginterpretasikan output SPSS-nya. Yang pertama adalah uji normalitas residual. Kita lihat di sini.
nilainya adalah 0,200. Itu lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya data terdistribusi secara normal. Berikutnya adalah uji asumsi multikolinearitas. Nah, kita dapat melihat yang koefisien kepuasan pelanggan ya. Di sini kita bisa lihat nilai tolerance dan FIF-nya. Nah, karena di sini nilai tolerance semuanya itu lebih dari 0,1 ya. Kemudian nilai FIF-nya itu semuanya lebih dari kurang dari 10, maka pada model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Justru ini bagus, ini yang kita harapkan. Seperti itu ya. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, kita bisa melihat output coefficient. Hati-hati, di sini adalah variabel yang ABS underscore res. Jadi beda ya output coefficient yang pertama tadi dengan yang kedua ini. Kita bisa melihat nilai signifikansinya ini. Nah, jadi ternyata semuanya lebih dari 0,05, lebih dari alfa. Artinya kalau lebih dari 0,05 ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berarti ini juga sudah bagus ya. Tapi kalau ada yang kurang dari 0,05 maka itu tidak bagus dan harus diperbaiki dulu. Kemudian untuk uji signifikansi, untuk uji T. Nah, uji T-nya ini berarti lumayan banyak nih, ada 4 ya. Karena variabel variabel bebasnya tadi ada 4 ya. Nah, dari produk yang pertama terhadap kepuasan pelanggan dapat kita lihat. Intinya kalau misalkan ya nilai signifikansi untuk tiap variabel bebas itu tidak lebih dari 0,05, artinya bisa sama, bisa juga kurang, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial. Nah, ini kan semuanya kurang dari 0,05. Artinya baik produk, harga, promosi, dan tempat itu nanti masing-masing berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Nah, untuk lebih detailnya kalian dapat lihat ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah uji signifikansi simultan atau uji F. Nah, uji F di sini ya. Karena tadi ada 4 variabel bebas, maka betanya ini sampai 4. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4. Artinya secara keseluruhan variabel bebas tadi akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dapat kita lihat pada tabel ANOVA. Perhatikan di sini dependent variabelnya adalah kepuasan pelanggan. Nilainya adalah 0,000. Artinya apa? Artinya dia kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 sama seperti uji T tadi, artinya H0-nya ditolak. Artinya terdapat pengaruh secara simultan keempat variabel bebas tadi terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kemudian uji koefisien determinansi ya. Dapat kita lihat di model summary. Nah, kita perhatikan juga dependent variabelnya harus yang kepuasan pelanggan. Kita lihat yang adjust R square-nya yaitu senilai 0,744. Artinya apa? Ini kita kalikan dengan 100%. Nah, kalau dikalikan 100%, itu adalah 74,4%. Artinya apa? Artinya kepuasan pelanggan itu dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tadi itu sebesar 74,4%. Jadi pengaruhnya keempat variabel bebas tadi terhadap variabel terikat itu adalah 74,4%. Sisanya yaitu 100% dikurangi 74,4% yaitu 25,6%, itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak kita teliti. Nah, ini hasil model regresinya. Nah, ini salah ya. Ini harusnya beta tambah beta 1x1, beta 2x2, tambah beta 3x3, tambah beta 4x4, tambah E. Nah, nanti dapat kalian tambahkan ya. Nah, kemudian nanti tinggal kita masukkan. Itu nilainya dari sini. Ini kita lihat seperti multikolinearitas tadi. Tabelnya sama, yaitu koefisien yang dependent variabelnya kepuasan pelanggan. Kita masukkan aja angka-angkanya di sini. Kalau nggak ada tanda negatif itu artinya positif, ya. Berarti ini 1,567, kemudian ini 0,188, X1, ya. Karena ada negatifnya berarti kurang 0,107, X2. Ini positif berarti tambah 0,183, X3.
Ini positif juga, berarti tambah 0,325x4 ditambah dengan E. Nah, ini artinya apa? Nanti kalau misalkan di skripsi dapat kalian lengkapi di sini untuk menginterpretasikan dari model regresi yang diperoleh. Jadi kalau konstanta ini, ya itu artinya apa? Artinya kalau variabel bebas itu dianggap konstan, maka besarnya kepuasan pelanggan di toko ABC itu adalah ini ya, 1,576. Nah, kemudian berikutnya kalau yang ini berarti kita akan melihat untuk koefisien regresi beta 1, di mana di sini adalah produk ya. Nah, ini positif nih. Artinya apa? Setiap satu kenaikan nilai produk, nah nanti itu akan menaikkan, jadi kalau positif itu menaikkan ya, menaikkan nilai kepuasan itu sebesar 0,188. Nah, berikutnya nih negatif nih. Kalau negatif itu artinya nih ya, ini X2 tadi berarti harga. Nah, berarti setiap penambahan nilai harga sebesar satu satuan itu akan menurunkan. Kenapa menurunkan? Karena ini negatif. Nah, berarti menurunkan sebesar 0,107 satuan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kalau X3 tadi adalah promosi. Jadi setiap satu kenaikan promosi itu akan terjadi kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,183. Kemudian kalau yang ini berarti setiap kenaikan satu variabel tempat ya, itu akan menaikkan pula kepuasan pelanggan sebesar 0,325 satuan. Ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik bagaimana cara menguji regresi linear berganda data time series. Ini khususnya yang bentuk kuesioner ya. Semoga nanti dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.